Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP, di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagian listening, dan tema kita kali ini adalah dialogues with homonyms and words with multiple meanings. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Seperti biasa, referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. So, buat kalian yang pengen latihannya lebih intens lagi, lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku ini. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Two words are homonyms if they have the same pronunciation but are spelled differently and have different meanings. Apa sih itu homonim? Sederhananya, homonim itu kalau kita memiliki kata di mana pengucapannya itu sama, the same pronunciation, but are spelled differently, tapi pengejaannya itu berbeda, dan tentu saja memiliki makna yang berbeda. Sekali lagi, homonim ini adalah kata di mana dua kata di mana dia memiliki pengucapan yang sama, tapi ejaannya berbeda dan juga maknanya juga berbeda. Contoh misalkan di sini ada flower, flower. Ini dua-duanya pengucapannya sama. Flower, flower. Kalau yang pertama spellingnya berbeda, F-L-O-U-R. Kalau yang kedua F-L-O-W-E-R. Nah, di sini kita lihat pronunciation-nya, pengucapannya sama, tapi spellingnya berbeda. Maknanya juga pasti berbeda. Yang pertama ini maknanya tepung, kalau yang kedua ini maknanya bunga. Contoh yang lain misalkan bear dan juga bear. Dari sisi pengucapan tidak ada bedanya, tetap sama bear dan juga bear. Tapi kalau kita lihat spellingnya, ejaannya, kalau yang pertama itu B-A-R-E, sementara yang kedua B-E-A-R. Ada perbedaan dari sisi spellingnya. Oke, baik, sekali lagi homonim itu dua kata yang punya pengucapan yang sama, tapi spellingnya berbeda, dan tentu saja maknanya juga berbeda. Kita lihat contoh kasusnya dalam listening itu seperti apa. Misalkan ada dialog seperti ini. Speaker yang pertama dia bilang, Eugene missed a lot of classes last week. Yang kedua, that's because he was sick. I think he had the flu. What is learned about the Eugene? Jadi itu pertanyaannya. What is learned about Eugene? Nah, kalau kita misalkan mendengarkan dari audionya, dari recordingsnya, misalkan ada kata weak. Ini boleh jadi ada semacam misunderstanding nantinya. Boleh jadi kita menganggapnya weak-nya itu seperti ini. Pengucapannya sama. Yang pertama weak di sini yang artinya pekan. Yang kedua weak di sini not strong, lemah. Nah, kita bisa menganggap dua kata itu mungkin yang pertama kita betul menganggapnya dengan makna yang pekan. Tapi kalau misalnya dengan orang yang berbeda boleh jadi menganggapnya weak artinya karena dia dengarnya weak sama jadi seperti not strong. Nah, kembali lagi tetap untuk bagian listening ini jangan terfokus di satu atau dua kata. Kita harus cari konteks yang dibicarakan dalam dialognya itu seperti apa. Jangan terfokus di satu atau dua kata. Nah, kalau kita lihat di pilihannya misalkan di yang A, he has been feeling weak. Nah, seperti ini. Jadi bisa jadi ada misunderstanding di sini karena ada kata yang pengucapannya sama. Nah, jawaban yang betulnya because of sickness Eugene was absent. Kalau kita lihat dari konteksnya. Kita lihat pilihan yang C. Eugene's eyesight isn't very strong. Ini hampir sama, jadi persamaan maknanya dengan yang weak, yang artinya lemah. Kemudian yang D, Eugene flu. Nah, di speaker kedua kita lihat I think he had the flu. Pengucapannya sama. Kalau yang pertama flu di sini semacam sakit, penyakit. Kalau flu di pilihan yang D ini dia terbang. Bentuk kedua dari kata fly. Nah, ini juga bisa mengecoh. Jadi sekali lagi kalau untuk bagian listening apapun itu, kita harus tetap fokus untuk memahami konteksnya, bukan fokus bagaimana kita memahami kata demi kata. Baik. Di sini kita akan coba latihannya. Ada 12 soal.
Kalau teman-teman lihat di referensinya, ini latihan exercise 3.1. So listen to the dialogues, decide which of the part of homonyms appears in the dialogues, and mark the appropriate answer. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 12. Kita coba lihat nomor 1 dulu. Ini ada dua kata, A dan B. Spellingnya berbeda, tapi pengucapannya sama. Sekali lagi, spellingnya berbeda, pengucapannya sama. Maknanya pun berbeda. Kalau yang misalkan yang A ini maknanya bisa kehadiran, kalau yang B maknanya hadiah. Jadi pengucapannya sama yaitu presence, presence. Tapi spellingnya berbeda. Kalau yang kedua ada overdue, pengucapannya sama. Makna yang kata yang pertama ini terlambat. Kemudian yang kedua overdue, menjadi semacam berlebihan. Kemudian yang ketiga ada pain, ini juga pengucapannya sama, spellingnya berbeda. Kalau yang pertama Pain, ini maknanya rasa sakit. Kalau pain yang kedua semacam kaca seperti yang ada pada pintu atau jendela. Yang nomor 4 ada where, yang pilihan A ini maknanya di mana, semacam kata tanya. Ada juga where yang maknanya mengenakan atau memakai. Yang kelima, find dan juga fine. Ini pengucapannya sama, tapi spellingnya berbeda. Kalau yang A, find, ini maksudnya membayar denda. Kalau find yang kedua, ini artinya menemukan. Kita akan coba kerjakan sama-sama nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, baik. Di sini teman-teman harus perhatikan fokus untuk mencari konteks yang dibicarakan dalam dialog ini. Jadi nanti di dialognya itu yang dibicarakan itu mengenai presence, misalkan kalau nomor 1, presence yang kehadiran atau presence yang hadiah. Jadi mana yang dibicarakan berdasarkan dialognya. Baik, kita coba mulai latihannya. Saya coba play audionya. Oke, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Exercise 3.1. Number 1. What did Oops, sorry. Ke pause. Oke, kita ulangi lagi. you get Susie for her birth? Oh, kita ulangi ya. Oke. Exercise 3.1. Number 1. What did you get Susie for her birthday? Didn't you read the invitation to her party? She said she didn't want anyone to bring any presents. Number 2. I've got to go back to the library after dinner. I know you've got a lot of research to do, but don't overdo it. You're spending half your life in the library. Number 3. I understand you had an accident this morning. Yes, I broke a pane in the window upstairs. Number 4. I can't find my coat. Well, I certainly don't know where it is. Number 5. You'd better pay that parking ticket you got last week. Yeah, I would if I could find it. Oke, itu untuk nomor 1 sampai nomor 5. Kita bahas jawabannya. Nomor 1, jawabannya yang presents, yang maknanya hadiah. Karena konteks yang dibicarakan di sini adalah mengenai birthday party. Untuk yang nomor 2, overdue, di dialognya konteksnya don't overdo. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, kalau teman-teman mendengarkan dialognya, speakernya bilang, I broke a pane of window. Jadi memecahkan kaca jendela. Jadi maknanya yang pane, yang artinya kaca. Yang keempat, where, menanyakan di mana. Jadi bukan where mengenakan. Dan yang kelima, find, I wish I could find. Kurang lebih seperti itu. Jadi diharap dapat menemukannya. Jadi jawabannya yang B. Oke, seperti itu. Jadi tetap kembali lagi,
cek, pahami konteksnya, jangan terfokus di satu atau dua kata. Kita akan lanjutkan kembali dari nomor 6 sampai nomor 12. Teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu. Baik, kita mulai 6 sampai 12. Ups. Oh, sebentar. Oke. Number 6. You need to fill out a change of address form. Oh, is this the right form? Number 7. You went to the meeting last night? Yes, but I wish I hadn't. Was I ever bored? Number 8. What kind of car are you looking for? I don't care, as long as it's dependable. I can't stand a car that breaks down all the time. Number 9. Don't you just love Andrew's boat? It's terrific. And it's for sale, you know. Number 10. So, what did I tell you? Wouldn't this be a great location to build a house? You're right. It's the perfect site. I wish I could afford to buy this lot. Number 11. Did you get your garden planted? Well, I got a start. I planted a few rows of corn. Number 12. Shh. Talking isn't allowed in this part of the library. Oh, it's okay to talk in this part. Oke, itu untuk nomor 6 sampai nomor 12. Untuk nomor 6 sampai nomor 12, teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan, nanti kita bisa discuss juga di kolom komentar. Dan bagi yang pengen belajar lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking, grammar, apapun itu seputar bahasa Inggris, teman-teman bisa cek deskripsinya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Tetap semangat. See you and bye-bye.